Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini saya ingin bahas terkait dengan soal-soal ujian masuk UGM atau sering disebut dengan soal UTUL UGM, ujian tulis UGM. Nah, kenapa ingin saya bahas? Karena saya juga penasaran gimana sih soal-soal untuk masuk ujian UGM itu? Apakah beda dengan soal-soal masuk ke yang lain ataupun SBMPTN gitu kan? Nah, jadi ingin saya bahas terkait dengan soal matematikanya. Oke, tapi sebelumnya nanti jika info ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe dan silahkan di-share buat teman-temannya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa soal terkait dengan ujian masuk UGM gitu ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu gimana sih penyelesaiannya, apakah sangat sulit gitu ya, kita lihat aja. Nah, yang pertama, nah di sini teman-teman bisa lihat, yang pertama di sini ada soalnya. Misalkan A dan B adalah sudut-sudut lancip, sehingga sin A sama dengan 1 per akar 5, dan cos B sama dengan 3 per akar 10. Yang ditanya adalah berapa besar sudut A tambah B. Nah, berarti di sini ada dua sudut A dan B. Kemudian kita cari berapa jumlah total sudutnya ya. Oke, berarti ini materinya terkait dengan trigonometri. Nah, kalau misalnya penyelesaian kalau soal seperti ini, berarti kita harus selesaikan dulu yang untuk cari A dulu, sudut A. Nah, berarti kita gambar dulu di sini kalau misalnya diketahui sin, berarti itu kita langsung gambar segitiga nih. Nah, gambar segitiga. Nah, di sini ada misalkan di sini A. Nah, kalau sin itu kan kita tahu bahwa sin itu adalah depan per miring. Maka ini depannya, satu depannya, akar 5 adalah miringnya. Maka kalau ini A, berarti sini satu depannya, kemudian akarnya adalah 5. Nah, dari sini kita bisa cari sampingnya ya, samping A ini dengan cara Pitagoras, yaitu akar dari akar 5 kuadrat, sisi miring kuadrat, dikurang dengan 1 kuadrat. Hasilnya adalah 5 kurang 1 berarti 4. Akar 4 adalah 2 ya. Oke, kita udah dapat di sisi sini panjangnya adalah 2. Nah, kemudian kalau di bagian B kita gambar juga, berarti ada B, segitiga B, kita misalkan di sini B. Nah, kalau cos itu kan sami ya, samping per miring, berarti sampingnya itu ada 3, kemudian miringnya itu akar 10. Nah, untuk cari yang ini depannya kita juga sama pakai rumus Pitagoras, yaitu akar, berarti sisi miring kuadrat kita kurang dengan 3 kuadrat. Hasilnya adalah 10 dikurang dengan 9, berarti 1. Akar 1 kita ambil yang positif, berarti akarnya adalah 1. Oke ya. Nah, sekarang kita udah dapat nih bagian segitiga. Nah, kita mau cari apa? Nah, gimana untuk cari sudut A dan sudut B? Nah, kita ingat kalau di trigonometri itu ada rumus. Kalau misalnya sin sudut A tambah B, itu ada rumusnya menjadi sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Nah, ini ada rumus kalau misalnya kita mau cari berapa sin A tambah B. Nah, kalau di ini kan kita nanti tinggal cari berapa A tambah B-nya kan. Nah, tadi kita udah punya sin A. Sin A-nya adalah 1 per akar 5. Dikali dengan cos B yaitu 3 per akar 10. Tambah cos A-nya kita punya dari sini. Cos A berarti cos samping per miring. Sampingnya 2, miringnya akar 5. Kemudian sin B. Sin B depannya itu 1, miringnya akar 10. Berarti 1 per akar 10. Nah, ini tinggal kita kalikan, berarti 3 per akar 50 tambah ini 2 per akar 50 juga. Ini nilai dari sin A tambah B. Oke, nah kemudian ini kan bisa kita selesaikan. Ini jadi 5, penyebutnya udah sama, 3 tambah 2 berarti 5. Nah, akar 50 itu kan sama aja jadi 25 kali 2 ya. Nah, 25 kali 2. Atau berarti kalau kita keluarin kan jadi 5 akar 2 nih. Tinggal kita bagi, berarti kita dapat sin A tambah B sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini kita rasionalkan. Jadi akar 2 hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai sin A tambah B sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, sekarang pertanyaannya, karena A dan B itu sudut lancip ya. Nah, berarti yang nilainya 1 per 2 itu kalau misalnya kita jumlahkan berapa gitu ya. Nah, kita lihat bahwa sin A tambah B berarti sin
A tambah B, karena sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sekarang sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 2? Berarti kan sin A tambah B, pastikan sin 45 derajat. Nah, maka jawabannya A tambah B adalah 45 derajat. Nah, 45 derajat itu setara dengan apa nih kalau misalnya kita ubah ke pi? Berarti jadi pi per 4 ya, karena pi itu kan 180 ya. 180 dibagi 4, jawabannya adalah nih pi per 4. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, gampang ya. Oke, kita next. Soal berikutnya. Nah, ini juga sama, masih materi trigonometri, tapi di sini terkait dengan persamaan kuadrat pada trigonometri. Oke, nah di sini diberikan suatu persamaan, kemudian jika X1 penyelesaian terkecil dan X2 penyelesaian terbesar dari persamaan tersebut, maka nilai X2 kurang X1 berapa gitu ya. Nah, kalau dari persamaan ini kan pangkat 3 nih, pangkat 3. Iya, kalau pangkat 3 pasti ada 3 penyelesaian ya. Oke. Nah, kita selesaikan penyelesaiannya, kita tulis dulu persamaannya. 2 sin pangkat 3X kurang cos kuadrat X kurang 2 sin X sama dengan 0. Dan nanti X-nya itu di antara 0 dan 3pi per 2. 3pi per 2 itu setara dengan 270 derajat. Nah, sekarang, kalau kayak gini kan kalau persamaan, ini kan ada sin dengan cos. Nah, sekarang kalau persamaan itu kan kita bentuknya enaknya kayak persamaan kuadrat. Itu koefisiennya itu sama. Atau kalau misalnya dalam trigonometri, ada persamaan ini kita buat dia misalkan jadi misalnya ini jadi persamaan trigonometri ya. Nah, kalau kayak gini kita buat yang ini sin sama sin juga. Jadi bisa kita faktorin gitu. Nah, kalau yang ini berarti kita ngubah sin ke cos atau cos ke sin gitu. Bisa kayak gitu. Nah, tapi karena di sini yang pangkat 1-nya itu sin, maka yang lain itu kita harus ubah ke sin gitu. Biar untuk mudah. Nah, sekarang ini berarti kita 2 sin pangkat 3x, yang ini kita ubah jadi sin. Kan ingat ya, kalau ini jadi 1 kurang sin kuadrat x. Kurang 2 sin x sama dengan 0. Kan ingat kalau misalnya ada identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Nah, kalau kita mau cari nilai cos, berarti kan ini jadi cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang dengan sin kuadrat x. Nah, kemudian di sini, ini kita udah tinggal kita jabarkan, berarti jadi 2 sin pangkat 3x kurang 1 tambah sin kuadrat x, kemudian ini jadi kurang 2 sin x. Nah, ini kan kita faktorin. Kita faktornya gimana? Kita lihat di sini ada sin x. Boleh kita keluarin juga. Atau dari sini kita pilih aja 2 sin 3x. Ini kita dekatin nih. Kita dekatin ke sini 2 sin x. Kemudian tambah sin kuadrat x kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini sama-sama ada 2 sin, kita keluarin 2 sin x-nya kali dengan sin kuadrat x, ya kan? Kemudian yang ini tinggal kurang 1 tambah sin kuadrat x kurang 1. Nah, ini kan udah sama. Ini sama-sama sin kuadrat x kurang 1, ini juga sin kuadrat x kurang 1. Nah, ini kita faktorin, berarti keluar sin kuadrat x kurang 1-nya dikali dengan 2 sin x. Nah, ini koefisiennya berapa? 1 ya. Tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini, ini kan udah jadi ini ya, kayak biasa. Berarti ini kita dapat pembuat 0 ya. Yang pertama, 2 sin x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan jadinya sin x ya. Sin x-nya sama dengan min 1/2. Oke, yang kedua. Nah, kalau ini kan ada 2 nih. Kalau sin kuadrat ini kan bisa kita faktorin jadi 1 sin x tambah 1 sama dengan 0. Yang satu lagi, sin x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan kita dapat jadi sin x-nya itu nilainya sama dengan minus 1. Kalau ini sin x-nya sama dengan 1. Oke, ini udah ada 3. Penyelesaian ada 3. Nah, kalau ini bisa sebenarnya kita menggunakan persamaan trigonometri. Tapi kalau teman-teman mau cepat, ya kita bisa langsung aja kita lihat bahwa nilai sin yang nilai negatif 1/2 berapa?
Nah, kalau teman-teman lihat itu nilainya adalah sin dari 210. Itu nilainya adalah min setengah. Nah, kemudian kalau misalnya yang ini sin X-nya negatif 1 berarti dia sinnya nilai sin 270 derajat. Kalau nilai 1 itu cuma sin 90 derajat. Nah, sekarang kita ambilnya, kenapa kita ambil ini? Karena ini rentangnya ada 0 sampai 3pi atau 270 derajat. Nah, sekarang katanya penyelesaian terkecilnya itu disebut dengan X1. Yang paling kecil berarti ini ya. Nah, berarti ini X1-nya ada 90 derajat. Ini X1. Kemudian yang terbesar itu disebut dengan X2. Oke, yang ditanya adalah penyelesaian dari X2 kalau misalnya kita kurang dengan X1. X2 kita kurang dengan X1. Nah, berarti 270 derajat dikurang dengan 90 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Nah, karena di pilihannya dalam bentuk pi, berarti kita ubah 180 itu setara dengan berapa? Dengan pi. Maka jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Nah, ini ternyata gini nih soal-soal dari soal utul UGM. Nah, kemudian kita bahas soal ketiga nih. Nah, di sini soal ketiga, ini agak menarik nih karena dia dimensi 3 ya. Diberikan segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan AC dan sudut BAC itu alfa. Misalkan ada titik D pada sisi BC sehingga AD garis tinggi. Jika BC sama dengan 2 dan AD sama dengan 1, maka sin BAC berapa gitu ya. Oke, berarti kita punya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini sama. Nah, AB, BC, AB, sama kaki ya, berarti sini B, sini C. AB, bukan ya. Berarti yang sama kaki ini kita gambar salah. Nah, gambarnya harusnya jadi ini A, B, C. Nah, ini sama kaki nih gambarnya. Nah, kemudian BC2, kemudian AD, ada AD titik tengah dari sini. Nah, karena sama kaki otomatis dia titik tengah-tengah tuh, garis tinggi. Nah, panjangnya itu 1. Nah, karena ini udah pas tengah-tengah, maka ini 1 juga, ini kita bagi dengan 2. Oke, kemudian yang ditanya adalah sin BAC. BAC berarti yang ini yang ditanya. Oke, ini ya, alfa. Nah, untuk cari ini kan kita udah dapat ini. Karena ini AD-nya 1, ini kan jadi Pythagoras juga nih. Ini B ke D-nya juga 1. Nah, kalau Pythagoras berarti nanti kita dapat AB-nya sama dengan akar 2 dan ini AC juga akar 2 karena sama. Ya kan? Nah, jadi kan ini kita dapat nih kalau sin yang ini kita bagi 2. Berarti sudut sin kita sebut dengan ini misalkan alfa 1, maka sin alfa 1 sama dengan depan 1 per akar 2 atau setara dengan 1/2 akar 2. Nah, nilai 1/2 akar 2 itu kan alfa 1-nya berarti 45 derajat ya. Ya kan? 45 derajat. Nah, karena alfa 1 itu juga sama dengan alfa 2, pasti kan sama karena segitiganya juga sama. Berarti alfa 2 hasilnya juga 45 derajat. Nah, kalau karena alfa 1 ini kita tambah dengan alfa 2, berarti hasilnya adalah 90 derajat. Itu hasilnya adalah sama dengan alfa. Nah, alfa yang ditanya adalah berapa sin dari alfa. Maka sin alfa yaitu sin 90 derajat, hasilnya adalah 1. Wah, gampang banget ya, kirain tadi begitu rumit, tapi ternyata jawabannya adalah gampang. Nah, sebenarnya bisa juga pakai aturan kosinus nih, Jadi bisa juga kita pakai aturan kosinus. Oke, nah mungkin sekian dulu untuk pembahasan terkait dengan soal-soal ujian masuk utul UGM. Semoga bisa bermanfaat. Nah, silahkan di-subscribe dan juga share buat teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa saksikan video-video menarik lainnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.